Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah yang kami hormati, Ibu Pengawas RAMI Kecamatan Banjarnegara, kemudian yang kami hormati pula Ibu Ketua Pengurus RA Al-Hidayah Sokanandi Banjarnegara, yang kami hormati teman-teman guru sekalian, dan yang kami hormati ayah bunda yang solih-solihah, serta anak-anakku semua yang berbahagia, dan juga rekan-rekan semua yang sedang menyimak acara online RA Al-Hidayah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kesehatan, keberkahan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan acara pelepasan siswa-siswi RA Al-Hidayah secara online, walaupun dalam suasana yang sangat sederhana. Kemudian pada kesempatan ini pula izinkanlah kami selaku kepala madrasah sekaligus mewakili teman-teman guru dan panitia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ayah bunda yang hebat dalam mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini. Subhanallah, ayah bunda yang kami hormati dan anak-anakku yang solih-solihah, saat pandemi ini kita semua merasakan hal-hal yang luar biasa dalam pendidikan, perubahan yang begitu cepat yang kita tidak mudah untuk menghadapinya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesungguhan untuk melewatinya. Ayah bunda tidak hanya berkorban materi, tidak hanya berkorban waktu, tapi seolah semuanya, pikiran, tenaga, dan segala-galanya kita berusaha berjuang untuk kesuksesan putra-putri kita. Demikian juga kami dari sekolah, para guru berjuang, berusaha selalu belajar hal yang baru untuk kemudian mengajar kembali kepada anak-anak kita dengan cara dan model pembelajaran yang berusaha dipahami oleh anak-anak walaupun suasana pandemi online. Harapan kami anak-anak tetap dapat belajar dan memahami apa-apa yang kami sampaikan, tentunya dengan bantuan ayah dan bunda sekalian. Alhamdulillah, kerja keras kita semua membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Seluruh ananda lulus dan bisa menempuh jenjang pendidikan yang selanjutnya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah, perlu kita syukuri keadaan sehat, semangat, tetap semangat belajar adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri. Kami mengucapkan selamat kepada putra-putri kita semua, ananda yang solih-solihah yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di RA Al-Hidayah Sokanandi Banjarnegara dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ananda tersebut adalah yang pertama, kami ucapkan selamat kepada semuanya, yaitu 1. Ananda Afrin Nafisa, Ananda Hijian Hilmi Wicaksana, Ananda Kalinda Aniela Ahnaf, Ananda Dewi Nurhamdana,
Ananda Dilan Raif Sandika, Ananda Fajria Endriase, Ananda Eka Denis Az-Zahra, Ananda Fadil Yakdan Nasrullah, Ananda Fahira Awalia Ramadhani, Ananda Fikri Afnan Sufianto, Ananda Intan Friska Anggraini, Ananda Kevin Akila Valentino, Ananda Hasna Nurfadilah, Ananda Karisma Nurhalisa, Ananda Muhammad Safi Faeza Putra, Ananda Nafisa Endar Kaila Putri, Ananda Naura Hasna Rafika, Ananda Rauf Algani Pratama, Ananda Ubaidillah Amar, Ananda Wanda Paramesti Pitaloka, Ananda Zahdan Asraf Abimanyu, Ananda Abiyu Nabil Wistara. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang kita lalui menjadi kenangan yang indah yang tak terlupakan. Dan ilmu yang kami ajarkan semoga menjadi bekal yang bermanfaat di hari depan Ananda semua. Anak-anakku yang solih-solihah semuanya, kalian adalah anak-anak yang baik. Tetaplah berprestasi dan berprestasi walaupun di masa pandemi. Pupuklah semangat belajar dalam jiwa kita sehingga terus berprestasi menuju generasi rabani. Dan mudah-mudahan masa pandemi ini tidaklah menjadi penghalang belajar bagi kita. Belajar adalah ibadah sehingga kita tetap semangat untuk meraih cita-cita kita agar terus menjadi anak yang jujur, anak yang pintar, anak yang sopan terhadap orang tua dan senang membantu sesama. Belajar BDR, belajar di rumah tetap menyenangkan. Mudah-mudahan selalu menyenangkan bersama ayah dan bunda. Kemudian kepada ayah dan bunda yang kami hormati, melalui acara ini kami serahkan kembali putra-putri ayah bunda sekalian. Dalam hal ini seolah-olah selesailah tugas kami dan akan kami kembalikan selanjutnya kepada ayah bunda semua. Keberhasilan anak-anak kita tidaklah lepas dari peran sertanya orang tua. Untuk itu, kami berharap ayah bunda tetap semangat mendampingi putra-putrinya belajar di jenjang selanjutnya, jenjang yang lebih tinggi. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlupa. Bahkan saat ini seolah-olah prestasi hanya dimiliki oleh anak-anak dan orang tua yang tetap semangat dalam belajar. Menjadi orang tua juga seyogyanya mari kita bersama-sama belajar menjadi guru yang sesungguhnya. Dengan jiwa dan raga kita adalah ladang pahala kita. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, soleh, dan rajin. Tentu saja itu termotivasi dari orang tua yang meluangkan waktu, orang tua yang semangat, sama-sama kepingin sukses bersama. Dalam mendidik anak-anak tentu saja kadang-kadang kita perlu belajar yang menyenangkan sesuai dengan usia anak. Ketika anak sedang tidak pas emosinya, sedang emosi misalnya, sedang menangis, sedang marah misalnya, itu adalah bukan waktu yang tepat untuk kita mengajaknya belajar. Berusaha agar ketika anak senang dan belajarnya juga senang.
kita menghadirkan jiwa kita, jiwa dan raga kita dalam mengajar anak, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian ketika anak-anak kita semua memang sudah mandiri misalnya, maka boleh kita berikan pujian, sekali-kali kita berikan hadiah. Ketika anak-anak kita mampu mengerjakan sesuatu tanpa kita perintah, melipat baju sendiri, melipat selimutnya sendiri, atau menata sandalnya sendiri, ketika itu jangan sampai lupa kita untuk memberikan apresiasi. Oh, terima kasih anakku, ini adalah kamu pintar misalnya, kamu bagus misalnya, seperti itu. Maka apa yang dia lakukan ketika itu akan terekam dalam ingatannya, dan ketika dia senang besok akan diulangi lagi. Oh, ternyata ini penting dan ibu suka misalnya, berarti besok diulangi lagi. Ketika anak-anak menata bukunya, lu dek kamu pintar, teman rajin ini, besok diulangi lagi, seperti itu. Tapi ketika anak-anak melakukan kebaikan dan kita lewat tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan, oh itu betul nak, kamu tadi sudah benar, kamu pintar misalnya, seperti itu, ia akan lupa juga. Misalnya seorang anak yang menata sandalnya di depan pintu dengan rapi, ibunya melihat anaknya seperti itu, tapi lupa tidak mengapresiasi, maka anak akan dalam hatinya, oh dalam benaknya, oh ini sesuatu yang biasa dan besok tidak dilakukan lagi. Dan juga kita belajar mengenal beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak kita. Misalnya anak kita auditori adalah anak yang mudah belajar dengan hanya mendengar. Dia mendengarkan saja. Misalnya ketika mau tidur mendengarkan Asmaul Husna. Loh, tahu-tahu alhamdulillah anakku sudah hafal Asmaul Husna, subhanallah. Itu termasuk anak yang auditori. Dia belajar lebih paham melalui mendengar. Ada juga anak yang visual itu dengan melihat. Ini loh yang namanya bunga, ini tangkainya, ini mahkotanya, melalui melihat misalnya. Itu adalah anak yang visual. Ada pula anak yang gaya belajarnya audiovisual, melalui mendengar dan melalui melihat. Harus ada ini video dari bu guru seperti apa misalnya, seperti itu, berarti dia adalah audiovisual gaya belajarnya. Kemudian ada anak yang kinestetik atau senang bergerak. Dia walaupun jalan muter-muter, oh kok bisa ya anakku tahu, paham dan hafal misalnya, berarti dia gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi kita tidak perlu memaksa, ayo dek duduk dulu sini. Ternyata walaupun dia jalan-jalan bisa tetap memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kita membuat jadwal bersama anak-anak kita. Misalnya mereka yang sudah dewasa itu sudah bisa memahami hari Senin pelajarannya matematika, bahasa Indonesia misalnya nggih. Tapi untuk anak usia PAUD, kita MOU-nya tentu saja berbeda. Misalnya, adik, nanti kalau kita mendengar azan, ayo kita belajar sholat bersama, terus menghafalkan satu surat pendek ya, satu kalimat, misalnya surat Anas, awalnya ayat pertama. Atau ketika kita mau memberikan sesuatu, adik, nanti ibu mau membelikan susu, tapi sebelumnya yuk kita belajar nyanyi balonku ya, untuk mengenal angka dan warna. Seperti itu kita bisa lakukan bersama anak-anak kita, sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan pembelajaran. Walaupun ketika
ada tugas, misalnya juga adik nanti kita mewarnai tak temani ya, kamu sudah bisa loh, misalnya seperti itu nggih. Kemudian yang lain-lainnya insya Allah ayah bunda sudah tahu, karena selama pandemi kita bersama-sama untuk mendidik dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ayah bunda yang hebat. Terakhir, kami mohon maaf atas kesalahan, hilaf kami, kekurangan kami. Dengan setulus-tulus hati kami selama masa pandemi COVID-19 ini, kami selalu melibatkan ayah dan bunda dalam pembelajaran yang kami sampaikan untuk Ananda. Pembelajaran PDR nggih. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh orang tua siswa RA Al-Hidayah Sokanandi Banjarnegara, kepada ayah bunda semua. Semoga segala bentuk pengorbanan ayah bunda mendapatkan balasan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan dan keberkahan serta kesehatan dunia dan akhirat. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama Yayasan Al-Hikmah, pengurus RA Al-Hidayah Sokanandi, guru-guru RA Al-Hidayah Sokanandi, staf dan lain-lain yang telah mendukung program-program kami, apalagi di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Untuk anak-anakku, selamat berjuang kembali anak-anakku. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tetap semangat, semoga sehat selalu, tercapai cita-citamu, dan mudah-mudahan sukses mulia. Demikian sambutan dari kami. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.